Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk dari TI Kelas D dari program studi Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang dimumpuni oleh yang terhormat Bu Khoy MKOM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan analisis dan perancangan sistem bernama Bagi Shift, sebuah aplikasi manajemen jadwal shift karyawan berbasis mobile. Pada bab 1, aplikasi ini dibangun secara khusus untuk memecahkan masalah operasional yang sangat umum terjadi pada bisnis bersistem kerja bergilir atau shift, seperti pada restoran, retail, cafe, maupun layanan berbasis outlet. Masalah utamanya adalah beban administratif manajer yang sering kesulitan menyusun jadwal secara manual. Manajer juga seringkali menghadapi kurangnya pantauan atau visibilitas saat terjadi kondisi understaffed atau kekurangan staf pada jam-jam sibuk tertentu, misalnya saat morning rush atau shift pagi atau evening clean up atau pembersihan sore. Di sisi lain, dari sudut pandang pegawai, staf juga sangat membutuhkan sebuah sistem yang transparan dan mandiri. Mereka butuh kemudahan untuk mengklaim shift kosong atau open shift secara cepat, mengatur ketersediaan mingguan, dan yang paling penting, melakukan proses tukar shift dengan rekan kerja secara digital agar terhindar dari miskomunikasi yang rawan terjadi pada proses manual. Aplikasi Bagi Shift ini hadir untuk mengintegrasikan semua kebutuhan tersebut ke dalam satu platform. Kemudian, untuk menjawab instruksi tugas ujian, model rekayasa perangkat lunak yang saya gunakan untuk aplikasi ini adalah metode prototype. Alasan saya menggunakan metode ini adalah karena perancangan antar muka visual dibuat dan divalidasi terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran alur yang kerja nyata sebelum nantinya diimplementasikan ke dalam tahap pengkodian. Kita masuk pada bab kedua, yakni pada sistem ini memiliki dua aktor, yaitu manajer dan staff. Dengan pembagian fitur ini, kita akan menambahkan fitur bersama meliputi akses dashboard, jadwal, dan profil. Adapun fitur khusus manajer difokuskan pada kontrol operasional, penjadwalan, dan analitik, seperti generate schedule, melihat alert shift, menambahkan staff, dan melihat analitik seperti itu. Untuk fitur staff, di sini difokuskan pada kemandirian untuk mengklaim shift, kosong atau mengatur hari ketersediaan, serta mengajukan tukar shift. Baik, pada bab ketiga, saya akan merancang aliran data sistem dimulai dari 3.1, yaitu diagram konteks DFD level 0. Diagram konteks sistem Bagi Shift berintegrasi dengan manajer yang input data staff dan kebutuhan shift, lalu sistem mengoutput jadwal final dan alert, sedangkan staff menginput ketersediaan dan klaim shift, lalu sistem memberikan output jadwal pribadi dan notifikasi tukar shift. Lanjut pada DFD level 1 di sini. Proses sistem ini diuraikan lebih rinci menjadi 4 proses utama. Yang pertama, proses titik nol.
manajemen profil dan ketersediaan. Manajemen ini mengelola aliran masuk berupa data staf baru dari manajer dan data ketersediaan dari staf, kemudian menyimpan ke data store jadi data pengawal. D1 data pengawal. Terus yang kedua di sini penjadwalan 2.0 penjadwalan shift. Proses ini mengecek ketersediaan staf dari D1 lalu mengolah input kebutuhan shift dari manajer, hasilnya disimpan ke D2 atau data jadwal dan distribusikan sebagai jadwal final ke manajer dan jadwal pribadi ke staf. Lanjut proses 3.0 yaitu transaksi tukar dan claim shift. Proses ini membaca jadwal dari D2 dan menerima input klaim atau respon dari staf. Riwayat transaksinya disimpan ke D3. Simpan di sini, simpan riwayat. Nah, lanjut ke D3 yaitu transaksi shift. Jika ada yang disetujui, jadwal di D2 akan diupdate. Proses ini juga mengirim notifikasi ke staf berikutnya. Lanjut pada 4.0 yaitu laporan dan analitik, yang mana proses ini menarik kalkulasi data dari jadwal, menyimpannya ke D4, lalu memproduksi alert unstaffed dan laporan mingguan untuk manajer serta data intensif untuk staf. Seperti itu. Ini untuk alurnya. Lanjut sekarang pada DFD level 2 yaitu untuk mendetekan detail rancangan. Di DFD ini oke, lanjut untuk membuktikan detail perancangan, saya akan membedah khusus proses 3.0 tadi ke dalam 3.3 DFD level 2 agar aku lanjut. Untuk membuktikan detail rancangan, saya akan membedah khusus proses 3.0 tadi ke dalam 3.3 DFD level 2 agar atur klaim dan tukar shift staf terlihat jelas langkah-langkahnya. Baik pada proses 3.1 yaitu klaim open shift. Ketika staf A pemohon melakukan klaim shift, proses ini akan langsung melakukan update jadwal atau accept user ke D2 atau data jadwal karena shift di sini tersebut memang kosong. Lanjut pada proses 3.2 pengujian tukar shift. Berbeda jika staf A mengajukan request tukar, data tidak langsung mengubah jadwal melainkan disimpan sebagai request pending atau ke D3 yaitu transaksi shift terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke 3.3 yaitu konfirmasi dan validasi tukar. Sistem ini akan membaca request yang pending di D3 lalu mengirim notif request baru kepada staf B sebagai rekan kerjanya. Setelah staf B memberikan respon baik diterima atau tidak, sistem akan mengupdate status di D3. Dan yang paling penting, aliran data tukar jadwal kedua D2 hanya akan terjadi jika responnya dari staf B adalah diterima, seperti itu. Oke, selanjutnya pada 3.4 yaitu use case diagram. Diagram ini memetakan interaksi fungsional aktor. Adapun oval yang berwarna biru di sini yang di sebelah kiri menunjukkan
hak akses penuh manajer untuk penjadwalan. Sedangkan yang hijau di kanan ini menunjukkan hak akses staf untuk operasional mandiri, dan oval kuning di tengah ini adalah fitur yang diakses bersama, seperti itu. Oke, lanjut. Sebagai hasil dari metode prototype, pada bab ini akan menampilkan implementasi antarmuka. Pada halaman dashboard di sini menjadi tampilan utama bagi manajer saat membuka aplikasi. Halaman ini menampilkan ringkasan total staff, yaitu 24 orang. Jumlah staf aktif pada hari tersebut 12 orang. Serta kartu peringatan kritis atau critical alert yang menginformasikan adanya 2 shift yang kekurangan staf, yaitu shift morning rush dan evening clean up. Selain itu, tersedia menu quick action berupa generate schedule dan add staff. Data jadwal hari ini yang menampilkan satu staff shift serta ringkasan performa mingguan tim yang menunjukkan cukupan jadwal tim sebesar 90% pada minggu berjalan. Terus pada halaman jadwal shift di sini pada aplikasi tersebut menemukan jadwal dalam bentuk kalender mingguan yang dapat dinavigasikan per tanggal. Terdapat 2 metode tampilan, yaitu personal view untuk melihat jadwal pribadi pengguna dan all staff view untuk melihat jadwal seluruh tim. Pada tanggal yang dipilih, sistem ini menemukan daftar shift beserta jam kerja, posisi misalnya barista, manajer, dan runner, jumlah staf yang dibutuhkan, serta daftar staf yang telah digunakan. Shift yang belum dimiliki staf ditandai dengan status open seperti ini. Dan dilengkapi dengan tombol klaim agar staf dapat langsung mengklaim shift tersebut. Halaman ini juga menemukan notifikasi jumlah pengajuan tukar shift yang tersedia. Lanjut pada halaman profil. Di sini menampilkan informasi identitas staf, meliputi nama, jabatan, cabang penempatan, serta kontak. Pada staf di sini dapat menandai ketersediaan untuk setiap hari dalam seminggu yang akan menjadi acuan bagi manajer dalam pemrosesan penyusunan jadwal. Halaman ini juga menampilkan bagian tukar shift yang berisi daftar permintaan tukar shift dari rekan kerja beserta opsi untuk menerima atau menolak permintaan tersebut. Baik, pada bab terakhir di sini yaitu penutup. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan telah dijabarkan, di sini dapat disimpulkan bahwa aplikasi bagi shift di sini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengelola jadwal shift serta terintegrasi antara manajer dan staff, yaitu yakni melalui diagram konsep DFD level 1 dan DFD level 2. Selain itu, use case diagram menunjukkan bahwa sistem menyediakan fitur yang cukup lengkap bagi kedua aktor, mulai dari pembuatan jadwal otomatis dan pemantauan alert oleh manajer hingga kemudian klaim shift kosong serta pengajuan tukar shift oleh staff. Dan implementasi antarmuka pengguna yang telah dokumentasi juga menunjukkan bahwa rancangan sistem telah diterjemahkan ke dalam tampilan aplikasi yang informatif dan mudah digunakan atau user friendly. Baik, sekian presentasi ujian akhir semester ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Baik, sekian presentasi pada laporan ini. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.